kemarin kan ada Ramadan, Bapak. Di sekitar sini tuh lebih banyak masyarakat Islam atau Kristen? Sini campur. Dari ujung barat itu Muslim, Hindu, Muslim campur. Sini Katolik campur, Muslim, Hindu, ya sama. Semua ini semua. Di sana ada pura, di sana ada pura. Jadi tradisi kita bahwa pada saat hari raya Nyepi, umat Islam, umat Katolik beranjang sana bersilaturahmi, ya dah, ke umat Hindu, ya dah, tidak melihat perbedaannya. Jadi kesempatan kita untuk beranjang sana, mungkin kalau itu wajib menjadi syarat hidup kita untuk bisa memperbaiki kesalahan kita terhadap umat lain, kita ya minta maaf. Seperti di hari raya Idul Fitri juga gitu, sebaliknya di Natal juga seperti itu. Jadi interaksi dengan agama lain sangat variatif. Jadi itu tidak menghambat kita untuk bisa berinteraksi secara kehidupan manusia. Jadi ya itulah yang terjadi di sini. Terus mau tanya ini Bapak, yang Ramadan kemarin tuh apa mungkin ada kegiatan dari umat Katoliknya mungkin membantu masyarakat umat Islam, mungkin kayak membantu bangunin sahur, atau mungkin pas ini bantu kayak bagi-bagi takjil, mungkin ada? Ada Bapak? Ada. Ada umat kita yang sering ini membagikan di pojok ujung desa itu. Jadi ya umat kita juga ada sekolah ini juga sering melakukan seperti itu. Ya, jadi sekolah ini sekolah umum. Jadi memang namanya sekolah Katolik, tetapi iya umatnya hampir 95% itu bukan umat Katolik. Ya Hindu, Islam hampir 90%. Sabda Dharma ini dan di sini. Katolik paling cuman malah 3% mungkin. Nah, gurunya juga seperti itu. Berarti di sini sangat ini Bapak menerima semua perbedaan yang ada ya Bapak. Seperti itu. Kita enggak menonjolkan perbedaannya, tapi kebersamaannya. Dalam arti kalau ibadah yang beda-beda. Seperti itu ya, itu yang satu ibadah kita kesampingkan untuk tidak menutup kemungkinan kegiatan di luar ibadah kita bersama. Tapi ibadah kan itu cara kita secara pribadi mengharmonikan hubungan manusia dengan Tuhan kita. Seperti itu. Ya, makasih Bapak. Ya, notabene diketuai oleh terus dari komunitas Hindu, dari komunitas Muslim sendiri, dari perangkat desa, semua hadir. Berarti masing-masing tempat ibadah itu apa ada penanggung jawab? Ada. Makanya di Katolik ya, Kristen Katolik itu ada hierarki daripada susunan kepengurusan. Kalau ibadahnya memang satu, yaitu kalau dari Vatikan Paus sekarang Paus Leo yang terpilih. Terus akhirnya ke masing-masing negara ada namanya, di bawah kepausan itu ada keuskupan. Makanya kemarin calon paus ada yang dikirim dari Indonesia, salah satunya adalah Uskup Suharso. Ya. Terus akhirnya di bawah lagi itu ada di setiap, kalau hierarki daripada pemerintahan negara kan beda dengan pemerintahan Katolik. Nah, mungkin kalau keuskupan itu diartikan bisa jadi itu provinsi. Itu kalau kita masuk di Keuskupan Malang, di bawahnya lagi kabupaten, yaitu paroki kita masuk dalam paroki Tanggul. Nah, di bawahnya lagi ini stasi. Nah, masing-masing daripada hierarki tadi ada penanggung jawab. Secara ibadah, kalau paroki dipimpin oleh pastor, kalau keuskupan dipimpin oleh uskup. Ya. Tapi di sana akan dibantu pemimpin ibadah, ya di keuskupan tidak harus uskup, ada pastor-pastor yang mewakili. Ya, di sini juga pastor paroki ada, juga tidak mampu sendiri dibantu oleh pastor rekan. Ya, tergantung jumlah umat. Nah, di stasi itu tidak ada
tidak ada pastor, cuman setiap minggunya memimpin semua. Nah, untuk mengelola gedung ini termasuk umat itu ada namanya ketua stasi. Itu ada susunan juga. Sekarang ketua stasinya Pak Ignatius Cahyono. Kemarin saya sebelum Pak ya. Cuman saya sekarang kan juga duduk di KUB mewakili dari umat Katolik, juga di Pok Darwis tadi yang tadi ini. Makanya kita dari sisi mungkin dari sisi agama sebenarnya kita udah menuju ke bukan lagi kelompok agama, tapi kita berusaha untuk mewakili dari agama Katolik ya. Bukan lagi melihat dari sisi itu, tapi kalau kita punya potensi yang lain untuk kegiatan sosial masyarakat, kenapa kita nggak membawa agama lain? Nah, ini terah yang ada, maksud sejarah yang ada dulu ada peninggalan di sini. Salah satunya yang masih bisa kita lestarikan itu batu bata, nah, yang berjajar-jajar yang besar-besar. Itu satu. Kemudian di keduanya di sini ada patung atau arca. Arcanya bukan ini. Arcanya sekarang masih diamankan di Dinas Kebudayaan. Arca itu kalau kita makanya sampai sekarang kita mempelajari arca itu apa Siwa, apa Ganesha, karena arca itu terpotong. Kepalanya sampai sekarang belum ditemukan. Itu satu. Kemudian Yoni Gondoyoni itu lumpang, berupa lumpang yang dulu untuk numbuk itu di sini dulu peninggalannya. Sekarang diamankan di sana. Kemudian di sini kok dimunculkan patung-patung seperti ini untuk apa? Kita bertujuan untuk edukasi sebenarnya. Jadi sejarah itu biar tidak putus, generasi penerus biar mengetahui. Nah, asalnya dari nama Sukorno. Nah, di sini dulu tumbuh beberapa pohon namanya bunga. Bunga itu namanya Asoka. Asoka bukan Sukor ya, Asoka. Asoka itu satu batang bunga, tapi begitu dia muncul bunganya bermacam-macam, ada 4 warna. Nanti makanya ini hujan. Karena di sini juga sulit untuk melestarikan, tapi masih ada kok benih-benih yang baru. Kalau dulu tempatnya itu yang di sebelahnya pohon yang tinggi itu, di baratnya itu dulu tumbuh. Tapi karena ya mungkin situasi ini akhirnya mati juga. Tapi masih ada benih-benih yang baru ada. Jadi itu satu batang tapi bunganya bermacam-macam. Makanya jadi Suko itu Erno berbunga macam-macam. Akhirnya ternyata malah jadi perilaku setelah jadi desa Sukorno. Jadi perilaku masyarakat Sukorno suka macam-macam. Salah satunya dari keberagaman umat beragama. Tapi tetap satu, masih tetap rukun. Kemudian ini pohon beringin ini sebenarnya tidak mulai awal sejarah tidak. Jadi justru di sini yang paling bersejarah adalah patung arca sama batu bata peninggalan. Ini kalau dipelajari dari para sejarawan mungkin ini justru terahnya Mojopahit. Ini mungkin terahnya, tapi bukan kerajaan, mungkin tempat persinggahan saja. Mungkin tempat-tempat untuk memuja, mungkin memohon. Nah, kemudian masyarakat sini sudah mengakui dari sejarah dan sejarah. Nah, di sini akhirnya bisa jadi tempat yang boleh dikatakan karena tersugesti, terkuatnya oleh kepercayaan. Nah, tapi sekarang ya sudah agak pudar, makanya ini tetap kita kembangkan lagi karena itu tradisi, adat budaya yang ada. Dulu orang sini kalau punya hajat seperti mau nanam padi di sawah tanpa melakukan ritual di sini, maksudnya berdoa bersama, biasanya keberhasilannya kecil. Kemudian yang kedua, orang punya hajat seperti manten, mantu, itu kemudian mau nyunatkan putranya tanpa mengadakan ritual di sini, dulu betul-betul realita jenang, adat di sini ada jenang, itu nggak matang betul sampai berjam-jam gitu. Jadi kekuatan supranaturalnya tinggi.
Kalau orang yang punya mungkin indera ke 48. Itu kalau mereka melakukan di sini katanya sejarahnya gini-gini. Akhirnya kita simpulkan dari beberapa orang yang punya indera ke-6 itu melakukan di sini katanya ada seperti penampakan salah satunya naga. Makanya kita akhirnya mewujudkan naga itu. Dan macan putih. Kemudian yang kedua dari masukan supranatural yang melakukan di sini katanya di sini ada harimau. Makanya kita wujudkan seperti itu. Tapi biar itu untuk edukasi sebenarnya nanti. Tuh. Kemudian di sini kalau mau namu kadang-kadang kelihatan ada lembu atau sapi. Kayaknya juga kita wujudkan. Ini masih dalam proses. Nah, untuk ke depan kita memang mau memilah yang dari batasan itu, patung-patung itu ke sini nanti untuk wisata religinya. Kalau yang ke sana nanti untuk edukasi. Makanya nanti kita mau membuat semacam pentas atau apa, kegiatannya akan kita kembalikan. Seperti sadranan orang ada di sini sedekah. Jadi niatnya bukan menyembah patungnya atau menyembah pohon beringinnya, tapi berdoa. Dan ini sudah dilakukan rutinitas setiap 1 tahun sekali di sini ada agenda. Yang penting sudah tahu, bener-bener ada dari Sanggar, dari Sabda itu ada. Ini untuk ibadahnya gitu. Ya, maaf karena itu bukan ranah saya yang menjawab. Makanya itu adalah yang kebetulan adalah si pengajar. Yang penting dari adik-adik sudah tahu sekolah bener-bener ada kegiatan Sabda Dharma. Pusat kegiatan di mana? Ini salah satunya sana. Karena ingin tahu berdampingan ya di termasuk keluarga satu lingkup ya ada Kristen, ada Hindu, jadi umatku. Ini salah satunya keluarga yang lengkap di dalamnya ya. Tonggone Hindu, Ya, bukan tahu keponakannya, kemudian keluarga dalamnya juga ada yang Muslim lah. Pak Wito ini sama dengan saya gak patut jelas. Hati-hati Pak di belakang. Gak pada jelas. Ye, aman ya? Enggak. Ayo langsung selfie. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Sofia Ramadhani, biasa dipanggil Sofia. Oke, Mbak Sofia. Jadi aku di sini mau nanya tentang UMKM ini nih, Mbak. Nah, UMKM ini kan Sukoreno nih terkenal dengan keberagamannya kan. Nah, UMKM ini tuh bisa merangkul seluruh keberagaman ini nggak, Mbak? Tentunya bisa karena hal-hal yang sedang kami gencarkan terutama terkait produk UMKM ini memang awalnya dari kecil ya, pasti semua proses itu dari kecil, nanti lama-kelamaan ketika sudah menjadi besar melalui pemasaran yang tepat, kemudian menjadi pemasaran yang luar biasa. Harapan kami seperti itu yang nantinya akan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat di desa kami. Berkaitan dari pertanyaan tadi, apakah juga bisa merangkul keberagaman agama? Tentunya bisa karena lingkungan di masyarakat kami dengan aneka ragam agamanya, yang pastinya kita tidak pilih-pilih lah ya dalam mengambil itu, ya siapa yang membutuhkan pekerjaan yang itu yang kita ambil, seperti itu. Saya dari Muslim, nggak mungkin ketika nanti saya punya saudara atau teman saya yang dari Nasrani ataupun Hindu ataupun Sabda Dharma membutuhkan sebuah pekerjaan, ya tentunya saya juga mewakili teman-teman dari Karang Taruna pasti juga akan merekrutnya seperti itu. Jadi bukan berarti kalau misal produk kami ini nanti sudah berkembang kemudian kami tidak melibatkan beberapa tokoh agama, tentu tidak. Yang pasti dengan prioritas utama yang membutuhkan pekerjaan seperti itu. Nanti kalau misalnya membutuhkan pekerjaan dari yang Muslim, ya monggo, dari yang Hindu monggo, seperti itu. Jadi nggak ada
sikap pilih kasih lah ya, maksudnya kayak berhubung kamu bukan seagama sama aku kemudian kamu nggak, tidak seperti itu. Karena dari Pemuda Karang Taruna sendiri pemudanya nasionalis ya, meskipun mayoritas Islam tapi kita tetap karena sama-sama untuk menjaga toleransi dan kerukunan agama di beragama di desa kami, apalagi Pemuda Karang Taruna sebagai stakeholdernya lah ya di desa, seperti itu. Oke, nih lanjut ke pertanyaan kedua Mbak. Nah, aku penasaran banget nih dengan adanya UMKM ini tuh bisa mengangkat perekonomiannya enggak sih Mbak? Maksudnya dari sebelumnya yang mungkin masih banyak kayak yang tidak mampu, mungkin karena adanya UMKM ini mungkin ekonomi bisa terangkat. Untuk saat ini kita kan masih merintis ya, yang pasti masih sedikit demi sedikit lah untuk kemajuan yang ada. Kami mungkin hanya beberapa orang saja, tapi mungkin nanti sesuai dengan harapan kami ketika sudah menjadi besar sesuai yang yang kita rencanakan dan juga yang kita harapkan, mungkin nantinya pastinya juga akan mengembangkan. Karena untuk yang sekecil ini saja sudah meningkatkan perekonomian 1-2 orang. Nanti kalau sudah besar bukan berarti tidak mungkin, pasti juga akan orang-orang yang dilibatkan pasti juga akan mengalami kemajuan secara perekonomian secara besar gitu. Seperti itu sih. Oke, jadi harapannya ini UMKM ini tuh bisa mengangkat perekonomian seluruh warga yang ada di Sukareno ini ya Mbak. Oke, cukup itu dulu Mbak pertanyaannya. Cukup itu dulu pertanyaan dari aku. Terima kasih. Desa Sukorno sudah dikenali desa Pancasila. Makanya mau tidak mau kita secara nasionalnya kita harus punya monumen berbentuk Pancasila. Nanti ditaruh di mana? Perbatasan desa. Ini kalau ini yang ke sana Sukorno, itu ke utara desa lain. Ini perbatasan, mau masuk desa Sukorno makanya kita bentuk ikon. Nah, siapa pembuat Garuda Pancasila-nya? Ini beliau ini. Wow. Mbak. Ini ikonnya. Keren. Makanya secara perilaku yang peradaban masyarakatnya sudah seperti tadi, tanpa settingan. Nah, kita ambil nasionalnya. Sekarang dikenal desa Pancasila, kita nggak punya ikon Pancasila kan lucu sama sekali. Makanya ini sudah berbentuk ikon desa Pancasila diwarnai dengan nasionalnya, kita punya lambang negara. Jadi anak-anak bisa paham. Dan yang saya sampaikan tadi, kita juga merintis untuk generasi penerusnya biar kita tidak terputus. Salah satunya kita melakukan terobosan juga sekolah dasar yang berbasis desa Pancasila. Di sini ada 2 sekolahan. Yang pertama sampai kunjungi tadi, di situ ada sekolah dasar Katolik. Umpama sampai ada tembusan sebelumnya, sama juga heran. Di sekolah dasar Katolik itu siswanya beraneka ragam, ada Muslim, ada Hindu, kemudian ada yang dari umat Katolik. Itu di SDK. Jadi sekolahan SDK tapi siswanya beraneka ragam. Hanya untuk pembelajarannya, waktu pelajaran agama Islam ya ada guru agama Islam. Kemudian kalau di sekolah dasar negeri, ini ada sekolah dasar negeri Sukorno 1, itu juga merupakan salah satu objek untuk pengembangan biar tidak punah desa Pancasila ini ditanamkan pada siswa sedini mungkin.